Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Hajjah Mulyawati. Kita doakan semoga sahibatul hajat, sahibatul majlis beserta dengan seluruh keluarganya dan tim panitia serta yang ikut serta turut andil dalam acara ini dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, dalam penjagaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikaruniai ketenangan, kebahagiaan hidup baik dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berdamai dengan takdir, tema kita pada hari ini. Berdamai dengan takdir. Apapun yang terjadi, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kamu nggak bisa ngomong takdir terhadap sesuatu yang belum terjadi, sebab namanya belum takdir. Kamu nggak tahu apa takdirmu. Ngapain kita berdoa nanti kalau takdirnya kita neraka juga? Nah, itu salah. Karena kamu masuk neraka itu belum menjadi takdirmu. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ini yang harus kita berdamai dengannya. Kalau sesuatu itu belum terjadi, kamu nggak tahu takdirmu. Tapi ustazah, ada orang yang bisa baca takdir. Siapa? Ada orang pintar. Siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala selain Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang tahu apa yang gaib, apa yang belum kelihatan mata, apa yang tertulis sebagai takdir. Nggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustazah katanya ada loh orang bisa baca takdir manusia. Saya kasih tahu. Mau? Saya kasih tahu. Biar kamu nggak bingung-bingung lagi. Biar hati kamu jadi tenang. Saudaraku sekalian, andai pun ada orang, entah karena keramat, entah karena istidraj, ada yang karena Allah muliakan, ada yang justru karena Allah Subhanahu wa taala hendak hancurkan dia, dikasih kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Ya, ada orang yang memang sama Allah dikasih
bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Nah, yang dikasih bisa melihat apa yang terjadi di depan itu bisa karena karamah, kemuliaan yang Allah berikan. Seorang wali kasih Allah, Allah kasih keramat, Allah kasih karamah, bisa melihat apa yang ada di depan. Atau istidraj, orang yang dikasih kelebihan sama Allah hanya untuk membuat Allah SWT menghancurkan dia di akhiratnya. Dikasih kelebihan-kelebihan bukan untuk memuliakan dia, tapi justru untuk menghinakan dia. Sebab ada yang kayak begitu, ada yang kayak begitu. Teman-teman saya sekalian, orang-orang ini hanya bisa melihat apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz namanya Ummul Kitab, buku catatan kehidupan. Ada di atas langit sana itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bilang, Allah menghapus, Allah bisa menghapus atau Allah bisa menetapkan apa yang telah Dia tuliskan di Lauhil Mahfuz, sebab Dialah pemilik Ummul Kitab. Buku catatan kehidupan kita ini, nasib kita, takdir kita memang sudah ditetapkan Allah SWT. Ada yang ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi Lauhil Mahfuz itu makhluk, dan makhluk berada dalam kehendak pemiliknya. Apa yang Allah tuliskan bisa dengan mudah berubah-ubah sesuai dengan firman-Nya di ayat yang tadi telah saya bacakan. Jadi kalau ada orang liatin kamu, kemudian dia bilang, sepenglihatan saya, sepenerawangan saya, kamu seminggu lagi bakalan mati. Misal. Sepenerawangan saya, sepenglihatan saya, kamu ini bakalan jadi perawan tua, misal. Apalagi kalau sampai ada orang bilang begini, sepenglihatan saya kamu akan jadi calon penghuni neraka. Alhamdulillah. Jangan panik, jangan panik. Sebab orang mau lihat kayak gimana, bahkan jika dia seorang waliullah sekalipun, bahkan jika dia adalah seorang waliullah sekalipun, yang dia bisa lihat adalah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan yang ada di Lauhil Mahfuz di dalam Ummul Kitab itu adalah sesuatu yang bisa Allah ubah, sebagaimana mungkin juga untuk Allah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir sama takdir yang ada di depan. Kamu hanya perlu berdoa dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah SWT persiapkan untukmu segala yang indah-indah di hadapanmu nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau dibilang
berdamai dengan takdir bukan berarti berdamai dengan takdir yang akan terjadi padamu. Sebab itu namanya belum takdir. Takdir adalah sesuatu yang telah terjadi padamu. Ini yang kamu harus berdamai dengannya. Jelas belum sampai sini? Jelas? Jadi jangan mentang-mentang. Kemarin ada yang bilang, katanya bulan depan saya akan jadi janda. Pantesan saya liatin suami saya tingkahnya tambah hari tambah semena-mena. Kalau begitu saya mesti siap-siap. Dia semena-mena, saya lebih semena-mena lagi. Kalau jadi janda ini, nah ini kan nggak benar nih akhirnya. Akhirnya jadi nggak benar. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang begini, ada orang bilang bakal begitu, nggak usah percaya. Kamu hanya perlu percaya kepada apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu percaya sama apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Itu yang harus kamu percaya. Maka teruslah berbuat baik agar nanti ke depan akan ada kebaikan demi kebaikan Allah berikan padamu. Itu yang harus kamu percaya. Suami belum baik, tetaplah baik padanya. Anak belum baik, tetaplah baik padanya. Mertua belum baik juga, tetaplah baik padanya. Sebab hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kama tadindudan, kata Nabi Muhammad, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Maka perkara berdamai dengan takdir adalah berdamai dengan apapun ketetapan Allah yang telah Allah SWT berikan padamu. Sekali lagi, yang telah Allah SWT berikan padamu. Kalau kamu mau tahu, jadi ustazah, takdir Allah buat saya tuh kayak gimana? Nih saya kasih tahu takdirnya. Takdirnya hari ini Jumat 16 Mei jam 14.33 saya pegang mic berbicara di hadapanmu. Inilah takdir Allah SWT untuk dihandil sebuah kota yang kecil dilihat di peta. Tapi saya sampai juga. Takdirmu hari ini adalah duduk di hadapan saya. Ada yang bisa lihat, ada yang kalau mau lihat mesti berdiri, ada yang kalau mau lihat mesti nyamping. Pegel leher saya ustazah. Lihat ustazah mesti nyamping. Ya udah kalau gitu nggak usah lihat. Dengerin aja kan enak. Enggak ustazah, saya kalau dengerin doang takut ketiduran. Ini takdir Allah kepadamu. Duduk di mana, siapa sebelah kamu, ini takdir Allah SWT saat ini kepadamu. Berdamailah dengan hal tersebut. Jadi yang duduknya agak-agak panasan, alhamdulillah. Ada
dari beberapa waktu sebelumnya. Namun ternyata hari ini nggak bisa hadir. Itu adalah takdir. Takdir batin. Ada juga orang-orang masih sampai dengan tadi pagi itu masih ragu-ragu, datang nggak ya, hadir nggak ya, nggak ada tebengan, nggak punya tumpangan, datang nggak ya. Tahu-tahu ada yang ngajak. Alhamdulillah, itu namanya takdir. Berdamailah dengan takdir apapun itu. Apapun itu. Tapi kan kadang-kadang takdir itu terasa pahit, Ustazah. Iya. Terkadang takdir terasa pahit, meskipun selagi kamu mati bawa iman, selagi kamu nantinya mati bawa husnul khatimah, amin. Selagi kamu meninggal dunia sebagai hamba Allah, amin. Selagi kamu meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad, amin. Ketahuilah apapun saja takdirmu selama hidup di dunia ini adalah takdir yang indah. Meski terkadang pahit, kamu merasakannya. Saya ulangi, biar kamu ingat-ingat terus kata-kata saya, agar ucapan saya menghantui dirimu. Saya akan ulangi. Penting. Selagi nantinya kamu mati husnul khatimah, amin. Selagi nantinya kamu mati sebagai hamba Allah, amin. Sebagai umat Nabi Muhammad, maka sepahit apapun takdir kamu di atas muka bumi ini, semua takdir tersebut adalah indah, adalah baik bagi. Namun sebaliknya, kalau seseorang matinya su'ul khatimah, kalau seseorang matinya iman tercabut dari dalam hatinya, kalau seseorang mati tidak lagi diakui Allah sebagai hambanya, kalau seseorang mati sudah tidak lagi diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka semenyenangkan apapun takdirnya sewaktu hidup di dunia, sebenarnya semua itu adalah takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Tak ada yang indah dari kehidupan seseorang jika ia berakhir dalam su'ul khatimah. Sebaliknya, tak ada yang pahit, tak ada yang buruk dari takdir seseorang selagi itu membawanya kepada kematian dalam husnul khatimah. Karenanya, untukku yang berharap mati dalam husnul khatimah, marilah kita jalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terbaiknya, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang damai, berdamai dengan takdir. Kalau pahit gitu, Ustazah, gimana caranya damai dengan takdir? Biar jalaninnya benar, biar sabar, biar tenang. Yuk, saya kasih tahu beberapa
tipsnya, beberapa poinnya, beberapa langkahnya. Pertama, ingat hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Ini dunia, belum akhirat. Dunia itu tempatnya bekerja, bukan tempat gajian. Dunia ini ibarat pegawai. Ia adalah tanggal-tanggal awal sampai tanggal tua. Ia adalah tanggal-tanggal di mana dia harus bekerja. Nanti begitu datang kematiannya, itu adalah saatnya menerima bayaran. Sekarang saatnya kerja, nggak usah ngarep bayaran. Jadi kalau lagi dikasih yang nggak enak, itu bagian dari pekerjaan, bagian dari job desk dirimu, bagian dari apa yang harus kamu kerjakan. Dunia tak akan pernah ideal bagi siapapun. Nggak ada orang yang hidup di dunia ini senang terus, nggak ada. Nggak ada. Dunia bahkan jadi ujian buat manusia paling indah bernama Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad sehat, tapi Nabi Muhammad juga pernah sakit. Nabi Muhammad kaya, tapi Nabi Muhammad juga sering miskin. Nabi Muhammad juga dipuja, tapi bukan sedikit juga Nabi Muhammad dicaci maki, didustakan, diusir bahkan. Kenapa begitu? Sebab dunia tidak pernah ideal. Dunia tak pernah sempurna buat siapapun. Andai dunia bisa sempurna, ia akan sempurna buat manusia sempurna bernama Sayyiduna Muhammad. Saya kok hidup sakit-sakitan ya? Iya, sebab kamu di dunia. Saya kok hidup miskin terus ya? Nggak apa-apa, kamu memang masih di dunia. Nggak apa-apa. Kok ujian hidup nih datang terus-terusan ya? Ya namanya juga hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak buahnya namanya kebun, pasar. Teman-teman sekalian, emang dunia tempatnya ujian. Nggak usah ngarep hidupmu bakalan senang terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Tidak bagi siapapun. Saya ulangi, tidak bagi siapapun. Maka nggak usah doa, ya Allah saya hidup sih nggak apa-apa ya Allah, tapi jangan pernah kasih saya sakit. Kamu siapa? Bu, Deka, satu-satunya orang yang hidup nggak pernah sakit satu doang, namanya Fir'aun. Fir'aun waktu hidup flu aja nggak pernah, gatel-gatel nggak pernah, kudis kurat nggak pernah tuh, jerawatan nggak pernah. Fir'aun sakit kepala nggak pernah. Jadi kalau kamu kok mules, perutnya sakit, kepalanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Tapi Ustazah, ujian orang tuh kayaknya lebih ringan daripada ujian saya. Siapa bilang? Semua udah dipas-pasin ujiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi ujian kepada seseorang di luar batas kemampuan
kemampuannya, tidak akan pernah. Allah gak akan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Guru yang bijak aja gak akan ngasih soal anak SMA ke anak SD. Demikian pula dengan Allah SWT. Allah zat yang maha bijaksana. Dia tahu bagaimana caranya menguji. Allah tahu bagaimana caranya menguji. Ada yang punya suami ganteng tapi miskin. Ada yang punya suami ganteng kaya tapi nggak sholat. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Kaya ganteng sholat tapi nggak cukup dengan satu perempuan. Naudzubillah. Naudzubillah. Ada yang kaya ganteng setia sholat lihat banget. Hidup gak pernah ideal buat siapapun, enggak. Ada yang dia ini orangnya suka anak kecil, pinter, mendidik anak, sama Allah nggak dikasih anak. Ada juga boro-boro didik orang, didik diri sendiri aja nggak bisa, hamil mulu. Betul begitu? Kamu lihat begitu? Ya Allah, itulah dunia. Nggak pernah ideal buat siapapun, nggak pernah ideal buat siapapun. Ada aja. Sebab kita memang masih di dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Kita masih di dunia. Maka jangan pernah berharap dunia ideal buat siapapun. Tapi dia kok kelihatannya kayak enak aja ya Ustazah hidupnya. Ya kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah tahu kehidupan seseorang. Bu, semua diuji, itu yang harus kamu tahu. Kalau ada orang misalnya kelihatannya kayak hidupnya enak aja, bisa jadi satu, karena dia memang nggak menceritakannya kepada orang lain. Masa mau cerita tentang ujian? Masa mau cerita tentang kesusahan? Kan begitu? Ada juga orang yang memang mampu melewati ujiannya dengan cara yang terbaik, sehingga dia lewat. Karena yang namanya ujian ini teman-teman sama kayak ujian di sekolah. Kalau enggak bisa dia lewati dengan cara yang benar, ujiannya bakal remedial, diulang lagi. Makanya kalau ada perempuan bilang ujian saya dari dulu sama aja, ngadepin suami pegel banget Ustazah. Ujian saya dari dulu nggak lain, nggak bukan ini aja. Kenapa ya Allah tuh ngasih ujian ini terus? Ya kamu tahu sebabnya, karena kamu nggak lulus. Ujiannya diulang terus. Kalau kamu mampu melewatinya, nanti ujiannya lain lagi. Jadi cara jalaninnya gimana Ustaz? Berdamai dengan ingat, hidup tak pernah ideal bagi siapapun.
Jangan ngarep kamu dalam hidup nggak pernah dikasih sakit, nggak pernah dikasih sulit, nggak pernah dikasih sempit. Kok pasti ada aja waktu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab kita masih di atas muka bumi ini. Nggak apa-apa sulit, selagi kesulitan itu membuat hidup kita mudah di saat kita sudah berada di dalam alam kubur kita. Insya Allah. Itu satu. Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Yang kedua, ingat, tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Tak ada apapun terjadi kecuali semuanya dari Allah. Kita punyanya Allah. Semua yang terjadi kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius sekalian, Allah udah ngasih kita banyak banget kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Kasih banyak. Masakah begitu Allah kasih yang gak enak dalam hidup kita, kita langsung kayak nutup mata dari semua kesenangan. Kemudian kamu bilang, ya Allah, hidup saya sengsara banget sih ya Allah. Saya adalah orang paling menderita sehandil. Saya adalah wanita paling merana sekalimantan. Gak gitu, saudara sekalian, gak gitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sama begitu banyak kenikmatan yang selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Coba diingat-ingat. Saat kamu lagi sakit perut, kamu masih punya kepala yang baik-baik aja. Kamu masih punya jantung, tangan, kaki yang baik-baik aja. Sisanya yang lain masih bagus-bagus saja, kok cuman perut doang lagi mules. Jangan sampai hanya gara-gara kamu sedang merasakan sakitnya perutmu sampai kamu lupa telah berapa banyak Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya Allah, dosa apa sih saya, ya Allah, kok sakit banget perut saya, ya Allah, betapa kejam dirimu lah. Kenapa saya ya Allah yang diuji seperti ini? Jangan pernah nanya gitu sama Allah. Ntar Allah bilang kenapa enggak? Sebab kita semua hambanya Allah. Jadilah orang-orang sabar yang Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah orang sabar, mereka yang apabila tertimpa musibah mereka berkata, kita punyanya Allah, kami punyanya Allah, saya punyanya Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kamu punya Allah, yang datang dalam hidupmu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang yang lupa sama kenikmatan yang Allah berikan padamu hanya karena sedikit hal buruk yang kamu rasakan dalam hidupmu. Jangan. Kalau kamu punya anak, dia minta apa kamu kasih, dia kepengen apa kamu bikinin, kamu selalu aja. Satu hari dia minta sesuatu dari ribuan permintaan dia yang kamu iyain. Satu hari dia minta permen di saat kamu tahu dia lagi sakit gigi. Kamu pun gak kasih permen itu karena kamu sayang sama dia. Tahu-tahu anak kamu bilang begini, mama jahat. Kenapa mama nggak kasih
kasih, kamu adalah mama paling jelek sedunia. Bu, kamu apa ini anak? Kemarinan, terima kasih semuanya. Ini juga mama gak kasih karena mama tahu kamu sakit gigi. Tidak, kalau kamu mau makan dah permennya. Biarin kalau sakit rasain. Kan begitu. Allah tuh juga begitu. Allah juga begitu. Ada banyak kenikmatan Allah berikan padamu. Jangan sampai ketika kamu diuji dengan sedikit ujian, kamu bilang, ya Allah, mengapa engkau kejam kepadaku? Mengapa begitu berat ujian dalam hidupmu? Mengapa aku begitu menderita dalam hidup? Allah bahkan ketika memberi ujian kepadamu adalah karena Allah tahu itu yang terbaik bagimu. Sama kayak anak kecil gak tahu bahayanya permen bagi giginya. Kita juga begitu sama Allah tuh, dikasih sakit, dikasih sulit, semuanya adalah biar kita ngerti, biar kita nggak jadi orang yang arogan, biar kita nggak jadi orang yang sombong. Teman-teman serius sekalian, tahun 2024 saya sama Allah dikasih sakit agak cukup berat, meskipun saya alhamdulillah memutuskan untuk tetap mengajar, memberikan kajian di mana-mana dengan segala kesakitan yang saya alami pada waktu tersebut. Tapi rasa sakit itu setiap kali saya selagi merasakannya, saya merasa begitu dekat dengan Allah SWT, sebab saya tahu gak ada yang lebih mampu melakukan apapun daripada Allah. Sakitnya dari Allah yang bisa nyembuhin Allah. Saya sebelahan bersama dengan suami saya. Kalau tidur misalnya gitu, suami saya tidur dengan nyenyaknya, sementara saya di sampingnya bahkan tak mampu menggerakkan badan saya untuk miring kanan ataupun miring kiri. Kesakitan yang luar biasa. Saat itu saya mengerti makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Suami saya dekat sama saya, sebelah saya, tapi dia tidak tahu apa yang saya rasakan. Tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan pada akhirnya dia tidak dapat berbuat apapun pada saya, meskipun jarak dia dengan saya hanya tak sampai 5 cm saja. Betapa yang paling dekat dengan kita hanyalah Allah. Betapa yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Semua kita miliknya Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Maka saat sedihmu, tak usah terlampau banyak curhat sama orang. Angkat saja tanganmu, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, kemudian katakan, ya Allah,
Saya takut, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah yang maha menenangkan. Ya Allah, bahagiakanlah aku ya Allah dengan rahmat. Ya Allah, saya sakit, tapi tidak mengapa ya Allah, sebab bukankah sakit ini darimu. Ya Allah, saya tidak takut, sebab Engkaulah yang dapat menyembuhkanku. Ya Allah, saya ditinggalkan, tapi tak mengapa. Saya hanya berharap Engkau satu, jangan tinggalkan saya ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkan Engkau ya Allah, jangan pernah meninggalkan saya. Ya Allah, saya lemah, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha kuat. Kuatkanlah saya ya Allah. Ya Allah, saya hina, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau ya Allah Zat yang maha mulia. Muliakan saya di sisimu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa saya. Allah aja, Allah saja, sebab Allah ada untuk kita. Dan ketika Dia menguji kita dengan yang kamu anggap sebagai takdir-takdir yang buruk, kamu merasakannya begitu pahit, itu adalah cara Allah untuk mendekatkanmu kepadanya. Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diberinya ujian hamba tersebut untuk mendekatkannya kepada Allah. Saya sering sampaikan kepada para istri yang merasa ditinggalkan oleh suami yang dulunya pernah bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Ternyata kamu dibohongi. Bohongin percaya.